Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, tetap semangat, dan kita dapat menjalani hari ini tanpa halangan apapun, lancar dalam pembelajaran kali ini. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran tematik hari ini. Kita masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini meliputi yang pertama adalah upaya pembangunan sosial budaya. Kedua, kita akan belajar tentang keragaman Indonesia. Dan yang terakhir adalah membuat rancangan iklan. Baik, sebelumnya coba kalian literasi buku paket kalian tema 3 pada halaman 95. Di situ terdapat teks bacaan. Silakan kalian baca teks bacaan pada buku paket halaman 95. Pada teks bacaan itu membahas tentang organisasi petani pemakai air atau yang biasa dikenal dengan P3A. P3A ini bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Jadi adanya P3A ini merupakan contoh upaya pembangunan sosial budaya di masyarakat petani. Baik, kita lanjutkan. Faktor yang menyebabkan keragaman masyarakat Indonesia. Indonesia sangat beragam masyarakatnya. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kondisi negara kepulauan. Ini yang menyebabkan keragaman masyarakat di Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia yang menjadi persinggahan negara-negara asing, kemudian perbedaan kondisi alam, ada juga penerimaan masyarakat terhadap perubahan, serta keadaan transportasi dan komunikasi. Ini adalah 5 faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Selain di masyarakat, bentuk keberagaman juga ada di keluarga kita. Apa saja bentuk keragaman di keluarga kita? Yang pertama adalah warna kulit. Mungkin di dalam keluarga kita ada yang berkulit putih, hitam, atau sawo matang. Kemudian juga ada keragaman jenis rambut. Ada rambut lurus, rambut keriting, itu hitam, itu juga termasuk. Kemudian ada juga keragaman keahlian atau keterampilan. Ini contohnya jika ibu yang di rumah mungkin punya keterampilan pandai memasak. Jika ayah mungkin ada keterampilan pandai menggambar. Atau mungkin kakak atau adik di rumah punya keterampilan pandai menyanyi. Ini adalah keragaman keahlian atau keterampilan. Dan ini tentu ada yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian juga keragaman golongan darah antara ayah, ibu, dan anak. Nah, dari situ ini Ustazah berikan tugas pada kalian, yaitu tentang ayo berkreasi. Keberagaman adalah hal yang indah. Jangan jadikan keberagaman ini adalah sesuatu yang memecah persatuan. Tetapi keberagaman ini adalah sesuatu yang indah yang patut kita syukuri dan kita pertahankan. Serta akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih bersatu di dalam perbedaan. Seperti yang ada pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tugas hari ini adalah
Buatlah cetakan tanganmu di selembar kertas. Ini bisa kertas lipat atau kertas berwarna yang lain atau kertas apapun yang kamu punya. Kemudian gunting dengan rapi. Lalu tuliskan keterampilan yang kamu paling kuasai. Contohnya memasak, menggambar, bernyanyi, menari pada cetakan tanganmu beserta namamu. Kemudian tulis pula kamu ini berasal dari suku bangsa apa. Kemudian dekorasilah dengan menari. Selain itu, tempelkan pula di selembar kertas bersama cetakan tangan milik anggota keluargamu yang lain. Kalau tadi kamu sudah mencetak tanganmu sendiri, sekarang ganti kamu mencetak anggota keluargamu yaitu ayah, ibu, dan saudara yang ada di rumahmu. Cetaklah tangan masing-masing, kemudian tulis pula keterangan nama, keterampilan apa yang dikuasai pada setiap cetakan tangan, beserta suku bangsa apa yang dari anggota keluargamu tersebut di cetakan tangan yang kamu buat. Dekorasi pula pada kertas tersebut sehingga terlihat menarik. Ini tugas yang hari ini, yaitu membuat keberagaman di lingkungan keluarga dengan cara berkreasi. Baik, membuat rancangan iklan. Nah, cara membuat rancangan iklan yang dibutuhkan adalah judul dari iklan, jumlah pemeran dalam iklan, serta naskah iklan. Kalau naskah iklan ini tentu saja meliputi sketsa gambar berdasarkan naskah serta naskah itu sendiri. Sedangkan kalau jumlah pemeran dalam iklan ini dibutuhkan karakter tokoh, penampilan fisiknya serta latar belakang suku bangsa. Ini adalah rancangan dalam membuat iklan. Nah, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Ayo renungkan. Bagaimana sikapmu hari ini ketika bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas? Apakah sikapmu sudah mencerminkan sikap menghargai perbedaan? Ceritakan bagaimana kamu bekerja sama dengan kelompokmu. Di sini kelompok itu adalah keluargamu. Kemudian jika ada kesempatan diskusikanlah dengan kedua orang tuamu yaitu tentang kegiatan belajar yang kamu lakukan hari ini. Ceritakan juga hal-hal yang menarik dan kurang menarik dalam kegiatan kelompok tersebut. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalaman belajar yang mereka miliki ketika kelas 5 SD. Apakah mereka pernah merasa kesulitan? Kapan? Bagaimana orang tuamu mengatasi kesulitan tersebut? Ini adalah bentuk diskusi kalian dengan keluarga, dengan orang tua di waktu kalian di rumah. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Apa yang Ustazah sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.